Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan guru dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Jadi pada video kali ini kami akan sajikan sebuah video informasi yang banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan guru honorer, terutama pelamar P2 dan P3 ya, atau pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib penempatan untuk P2 dan P3. Di sini kami mencoba menjawab melalui konten pada hari ini. Jadi begini nasibnya Bapak Ibu ya, penempatan bagi P2 dan P3 jelang detik-detik pengumuman P3K Guru 2022 tanggal 10 Maret 2023 ya. Jadi otomatis kita lihat P2 dan P3 pasti deg-degan pastinya ya, menunggu pengumuman. Dan intinya untuk P2 dan P3 nantinya pengecekannya itu juga di akun SSCASN ya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini baru-baru saja di halaman fanbase Mas Menteri ya, ada informasi terbaru ya dari Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK. Di sini dikatakan untuk hasil seleksi guru P3K nantinya itu diumumkan 10 Maret ya. Kabar bahagia menanti guru. Wow, mudah-mudahan saja ya. Jadi apa yang dipastikan di sini ini sangat luar biasa ya. Hasil seleksi guru P3K diumumkan 10 Maret. Kabar bahagia menanti guru. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja. Panselnas, Kemendikbud, Kemenpan, dan BKN menyepakati pengumuman hasil seleksi P3K 2022 untuk jabatan fungsional guru selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2023. Jadi untuk pengumuman nantinya Bapak Ibu kita standby ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak molor lagi. Nah, di sini dikatakan dalam rangka optimalisasi pemenuhan formasi guru ASN P3K tahun 2022, Panselnas telah bekerja keras untuk menambah ketersediaan atau keterisian formasi guru ASN P3K tahun 2022 sehingga formasi yang masih kosong dapat terisi. Ini adalah perjuangan bersama Bapak Ibu ya, agar jumlah guru ASN P3K yang diterima itu lebih banyak. Nah, inilah yang sebenarnya ya, yang admin lingkari ini sebenarnya menjadi salah satu penyebab kemarin ya terjadinya penundaan pengumuman ya. Bukan tanpa alasan, ada alasan bijak ya, dan ini semata-mata untuk kepentingan guru-guru honorer ya, tentunya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kabarnya sudah ada optimalisasi pemenuhan formasi yang mana untuk hasil seleksi guru SMP 3K tahun 2022 akan diumumkan selambat-lambatnya pada 10 Maret 2023. Nah, poster ini saya rasa sudah beredar luas ya, dan sudah diketahui oleh rekan-rekan guru sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi, di sini kalau kita perhatikan untuk estimasi ya, dari jadwal lama itu sebenarnya ada 6 tahapan ya yang dilalui oleh guru honorer P1 sampai P4 sampai untuk usulan penetapan NIP. Yang pertama itu nantinya pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 ya. Kalau di data lama itu 23 Februari, sekarang itu paling lambat 10 Maret 2023. Nantinya akan ada masa sangga, jawab sangga, kemudian pengumuman kelulusan pasca sangga, kemudian pengisian DRH NI P3K, dan yang terakhir adalah usul penetapan NIP P3K. Nah, di sini kalau kita perhatikan di kalender yang sudah kami sediakan Bapak Ibu, itu kita menarik data ya untuk pengumuman kelulusan P1 sampai P4.
Karena di sini Kemendikbud mengatakan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret, berarti kita menunggu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin nanti apabila pengumumannya betul-betul seperti itu, maka masa sanggahnya akan tetap terjadi di bulan Maret dengan jawab sanggah. Mudah-mudahan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini terjawab sebenarnya bagaimana nasib ya penempatan untuk P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui P2 dan P3 itu tidak seperti dengan P1. Kalau P1 itu penilaiannya itu berdasarkan hasil seleksi ya. P3K Guru tahap 1, tahap 2 di tahun 2021. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk P2 dan P3 itu ada jalur penilaiannya tersendiri, yaitu yang dikatakan jalur observasi. Tentunya melalui jalur observasi tentunya mendapat penempatan atau tidak, hasilnya akan diketahui paling lambat 10 Maret 2023. Jadi seperti itu ya. P2 dan P3 nantinya akan mengetahui apakah Bapak Ibu lolos menjadi ASN atau tidak melalui jalur observasi. Itu diketahui paling lambat 10 Maret ya. Di mana dicek? Tentunya di portal SSCASN. Kemudian kedua, penempatan untuk P2 dan P3 nantinya berdasarkan hasil observasi ya. Tentunya hasil observasi ini dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, kemudian dari pihak BKPSDM juga. Admin tidak perlu membahas ini ya. Jelasnya untuk penempatan P2 dan P3 itu tentunya berdasarkan dari hasil observasi dan tentunya ketersediaan formasi di instansi. Meskipun Bapak Ibu sudah observasi, tapi kalau formasi linier tidak tersedia di instansi Bapak Ibu, itu sama saja tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN. Jadi ini dua faktor yang saling terkait satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah P2 dan P3 itu bukan termasuk optimalisasi 2100 formasi kosong. Ini banyak sekali yang salah kaprah ya. Jadi yang akan dioptimalisasi untuk mengisi 2100 formasi kosong itu adalah kategori P1 Bapak Ibu ya, bukan P2 dan P3. Kemudian P2 dan P3 itu tidak ada istilah menggeser P1 ya. Jadi tidak ada istilah ya P2 dan P3 menggeser P1 dan tidak ada geser-menggeser di P3K Guru tahun 2022. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi, kalau kita perhatikan juknis P3K Guru, perhatikan di bagian H Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Ini resmi Bapak Ibu ya. Jadi pengusulan penempatan untuk P2 dan P3 itu nantinya berdasarkan urutan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas dan sudah ada juknisnya pastinya. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk mekanisme penempatannya sudah pernah dibahas oleh Bapak Andika Ganendra bahwa ada 3 ya. Yang pertama, formasi berpindah ke sekolah pemenang. Yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru dan guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai apabila pemenang itu di sekolah induknya itu kelebihan guru dan sudah tidak ada lagi sekolah lain yang kekurangan guru. Nah, inilah 3 mekanisme penempatan untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian bagaimana besaran jatah formasi ya untuk P2 dan P3? Di sini Bapak Ibu lihat ya, untuk prioritas 2 dan 3 untuk data penempatannya itu jumlah yang diperlukan itu atau jumlah kuotanya untuk P2 dan P3 itu mencapai 124.749. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya, ini cukup banyak untuk formasi guru P3K tahun 2022. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya
pengumuman penempatan insya Allah ya 10 Maret kita kawal bersama FG PPNS. Nah, kemudian pengumuman ini untuk P1 ya serentak tentunya P1, P2, P3 dan P4 serentak yang insya Allah lulus administrasi. Kemudian untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi, insya Allah Maret pengajuan kuota lagi, kemudian April perekrutan, Mei regulasi Permenpan RB. Jadi ingat ya bagi P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan dari observasi nantinya, jangan khawatir insya Allah Maret akan ada kuota lagi dan insya Allah mudah-mudahan April ada P3K Guru tahun 2023. Oke, semoga bermanfaat. Disclaimer konten jadikan saja sebagai tambahan referensi karya resmi dari Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.